Saya juga diberi kesempatan untuk menjadi ketua bidang UMKM di HIPMI, BPP Womenpreneur, dan juga di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, juga sama sebagai ketua bidang UMKM. Jadi mudah-mudahan semua link dan koneksi yang kita punya nih teman-teman, kita bisa jalin, jejaringnya bisa kita buka seluas-luasnya sehingga teman-teman juga memiliki kesempatan untuk masuk ke pasar ekspor. Nah, sengaja semua presentasinya saya tulis dalam bahasa Inggris karena tentunya salah satu hal yang menjadi bentuk kesulitan teman-teman semua ketika menembus pasar global adalah bahasa. Jadi pengen teman-teman sudah mulai terbiasa untuk memahami dan juga berinteraksi dalam bahasa universal yaitu bahasa Inggris. Meskipun untuk pasar Jepang khususnya tidak semua bisa menggunakan bahasa Inggris, tetapi keep in mind bahwa ketika mereka membuka atau lini bisnisnya adalah lini ekspor dan impor, setidaknya mereka mengerti bahasa Inggris. Jadi kita mau teman-teman di Kapexi juga punya tambahan skill baru dalam bahasa Inggris. Kita mulai dulu dengan 3 pertanyaan yang paling common atau yang paling biasa terjadi. Apa sih sebenarnya yang membuat produk kita tuh nggak bisa masuk ke dalam pasar Jepang? Jadi biasanya nih teman-teman ketika kita ngomong ekspor impor, pikiran kita tuh udah kemana-mana. Wah, gimana ya masukin kopi 3 kontainer? Waduh, gimana ya caranya kita masukin serat nanas? Wah, katanya tuh di Jepang tuh butuh sama coklat. Katanya di Jepang, katanya dan kita berpikir tentang kontainer-kontainer yang besar, distributor-distributor yang hebat-hebat. Gimana caranya masukin ke Gyo Musupa? Gimana bisa masuk ke Tokyo Store? Dan bagaimana caranya bisa masuk ke retail-retail yang bersifat udah nationwide gitu. Kesalahan yang kedua, teman-teman, sebenarnya kita juga nggak punya produknya. Oke, kita bisa memenuhi kebutuhan misalnya 10-25 kilogram kopi, tapi ketika permintaannya bisa sampai 10 kontainer atau 10 ton misalnya, benar nggak sih kita bisa mempunyai semua akses terhadap produs atau produk itu? Kadang-kadang teman-teman ketika kita pitching, kita udah oke, mungkin juga ketemu sama dealer yang juga datang ngelihat sampel kita udah oke, tetapi when it comes untuk menyediakan produk-produk yang kualitasnya sama, konsisten, dan memenuhi kapasitas yang diminta, sebetulnya kita belum punya aksesnya. Jadi, coba teman-teman pastikan bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Berapa unit sih yang bisa kita produksi? Dan benar-benar kita yakin supplier kita bisa memproduksi. Karena kadang-kadang ketika kita bicara soal ekspor dan impor, tidak harus kita yang memproduksi, tetapi kita juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari para produsen. Dan apakah kedua, siapa sih yang memproduksi produk itu? Siapa yang memproduksi? Kita bisa menjangkau atau enggak? Tempatnya dekat atau enggak? Kita bisa lihat prosesnya atau enggak? Kemudian, what is the lead time? Deadline-nya tuh kapan? Seringkali teman-teman UMKM tidak harus ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika, bahkan yang paling dekat ke Malaysia pun kita jarang bisa memenuhi standar karena kita tidak tepat waktu. Dan bagaimana kita menjaga kualitas kita itu tetap konsisten. Itu adalah 4 pertanyaan yang menurut eh, pengalaman kami perlu ditanyakan. Dan ini tidak hanya terjadi pada komoditas yang raw material, F&B, atau mungkin produs-produs lain yang dicari oleh teman-teman Jepang. Kadang-kadang produs atau produksi barang-barang craft dan home decor pun sulit untuk samakan QC-nya dari awal sampai akhir. Sehingga ketika teman-teman nanti pitch atau punya kesempatan ketemu dengan agen atau buyer dari Jepang, pastikan hal ini bisa teman-teman penuhi. Dan yang ketiga, kita kadang-kadang suka em, mau jual apa yang kita suka. Jadi pengalaman saya 3 tahun dan nantinya nih teman-teman proses kurasi yang berangkat ke Nerima Festival itu seru banget karena banyak ketemu sama teman-teman UMKM tuh yang yakin produknya itu bagus, yakin ini adalah eh, produk yang akan laku, tapi ternyata setelah dilihat dan dikomparasi dengan barang-barang lain yang ada di Jepang, misalnya di festival lain tuh ternyata jauh banget sama jenis-jenis barang yang laku. Jadi seringkali teman-teman UMKM ada dalam pemahaman barang ini bagus pasti laku, padahal kita harusnya mencoba merubah pandangan itu. Kenapa sih? Pertanyaannya dirubah jadi kenapa sih orang Jepang akan beli?
konsumer apa barang ini. Apalagi teman-teman di Kapexi punya pengalaman di Jepang pasti tahu bahwa orang Jepang untuk mengeluarkan ichiyen aja tuh benar-benar dihitung gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat ibu-ibu pada ke Daiso gitu ya, mau beli satu klip aja, muter aja, umek aja kalau kata orang Jawa tuh ke sana ke sini dipilih-pilih. Jadi itulah sebenarnya yang terjadi di market Jepang. Jadi kita hindari mistake pertama ketika kita bicara tentang ekspor impor, jangan pernah berpikir harus langsung besar di awal. Karena yang namanya ekspor dan ekspor itu kalau diartikan secara harfiah adalah mengirim barang ke luar negeri. Jadi berapapun kuantitasnya teman-teman itu sudah ekspor. Ini nanti yang bisa teman-teman buat dan taruh di CV teman-teman. Meskipun mungkin barangnya cuma 10, meskipun barangnya cuma 5 pieces, tapi sempat ikut ke dalam festival di luar, teman-teman boleh sekali dan legal untuk menaruh di CV-nya teman-teman bahwa sudah pernah mengekspor barang meskipun hanya 5, karena ekspor itu sejatinya adalah aktivitas untuk mengirim barang, jadi bukan berdasarkan kuantitasnya. Kemudian yang kedua, kita harus memahami teman-teman tidak mungkin kadang-kadang seringkali kita menawarkan suatu produk yang tidak bisa kita produce atau kita produksi semuanya sendiri. Makanya teman-teman harus banyak sekali memastikan jalur logistik, kemudian kapasitas produksi supplier teman-teman itu semuanya terjaga. Jadi ingat, pastikan dulu semua produknya, pastiin semua jalannya, karena kayak kayak kemarin ada permintaan, ada yang minta cabe dari Jepang, bisa dimasukkan ke dalam supermarket manapun. Tetapi setelah kita petakan nih teman-teman, ternyata nggak visible. Kenapa? Karena untuk mengirim cabe dalam bentuk frozen, satu, kuantitas harus banyak. Dua, jalur logistik kita berarti juga harus dingin dari awal pengambilan di supplier sampai masuk ke FOB misalnya, sampai ke tempat pelabuhan. Nah, di pelabuhan sendiri gimana tuh proses karantina dan lain sebagainya. Jadi kita harus memahami betul produknya seperti apa sebelum kita mengiyakan permintaan itu. Dan yang ketiga, ini yang paling penting nih teman-teman, kita harus memahami dari sisi customer. Seringkali ketika kita jadi pedagang, kita punya ide, kita pengen kayaknya mah ini pasti laku gitu. Padahal sebenarnya ketika kita ubah pola pikir kita sebagai calon pembeli, maka akan ada banyak hal-hal yang perlu disesuaikan. Pasti teman-teman yang udah teman-teman di Kapexi udah nggak asing sama jenis perintilan Jepang tuh yang cantik-cantik. Nah, teman-teman seringkali ketika saya mendampingi teman-teman UMKM khususnya dekor, craft, dan juga kerajinan, mereka berpikir bahwa buang-buang uang untuk invest di apa namanya packaging yang cantik dan lucu. Padahal ternyata memang kalau kita lihat secara keseluruhan, ini adalah cerminan bagaimana market Jepang itu. Market Jepang tuh senang sesuatu yang berkonsep, senang sesuatu dengan packaging rapi, tapi kan Mbak, saya tuh pengennya jualan kopi. Kalau kopi gimana? Masa saya sasetin kecil-kecil? Oh enggak, Pak. Kopi pun misalnya mau mengekspor dalam bentuk green bean, maka harus pastikan setiap pengemasannya higienis, tervakum, ada labelnya, ada expiry date. Hal-hal tersebut adalah hal-hal kecil dan detail yang menentukan bahwa produk kita bisa masuk ke market Jepang atau tidak. Kemudian yang saya sering lihat lagi ketika konteksnya home decor, Bapak dan Ibu, warnanya gonjreng-gonjreng yang dibawa nih. Dan warna-warna gonjreng itu selain tidak cocok di selera teman-teman di Jepang, mereka selalu bertanya, ini warnanya diwarnai dengan bahan apa? Warna kuningnya mengandung LED atau tidak? Atau bahan-bahan yang berbahaya atau tidak? Bahan warna merahnya ini mengandung kimia yang berbahaya atau tidak? Jadi sangat detail sekali. Bahkan sampai produk tas, dia akan lihat apakah kancing yang dipasangkan di dalam tas itu bisa menimbulkan luka pada penggunanya atau tidak. Jadi sedetail itu Bapak dan Ibu, dan kenapa saya tahu? Karena kita mengkurasi bareng-bareng Bank Indonesia.
Jadi benar-benar semua bahan-bahan itu dipertanyakan dan harus jelas source-nya serta tampilannya harus cantik dan sesuai dengan selera. Kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada contohnya tiga. Sebenarnya permen tapi dibungkusnya kecil-kecil, warna-warnanya juga cantik-cantik dan menarik. Seringkali juga teman-teman di Jepang itu membeli barang dalam produk kecil-kecil. Ini khusus untuk teman-teman UMKM yang coba mau nembus market craft nih. Jadi ini bisa menjadi contoh. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu ada kesalahan-kesalahan itu yang umum dilakukan oleh teman-teman UMKM, sekarang mari kita mulai, kita ubah dulu mindset kita mengenai ekspor. Tidak bosan-bosan mengulangi ke teman-teman bahwa ekspor itu adalah perjalanan panjang dan jarak jauh. Tidak mungkin ekspor itu bisa dilakukan dalam waktu setahun langsung dapat deal gede. Kadang-kadang kita bisa melihat atau membeli produk-produk e-book yang bilang sukses melakukan ekspor dan lain sebagainya, tetapi kita tidak mengecek background-nya seperti apa. Kesuksesan ekspor itu biasanya ada di tahun kelima dan tahun keenam menurut pengalaman teman-teman yang kita dampingi dan berhasil ekspor. Di sini saya kasih contoh, ini adalah sulam pita dari Padang, Bapak dan Ibu. Bentukannya nenek-nenek banget, tapi sudah masuk ke butik di Jiugaokan Meguro. Dan dihargai satunya ya kira-kira 3.000 yen dan 1.500. Ternyata sourcingnya dari Indonesia. Apakah ada banyak barangnya? Tidak. Barangnya tuh saya tanya-tanya sama yang punya toko, ya kira-kira 3 bulan sekali lah dia ambil ke Indonesia. Atau kadang-kadang kalau nggak laku, ya 1 tahun dia baru ambil ke Indonesia dan produksinya tuh sekitar 50 piece atau 60 piece dia jual sebagai barang handmade. Nah, ini artinya apa Bapak dan Ibu? Walaupun mungkin belum besar, tetapi continue. Ternyata sudah dilakukan selama 5 tahun oleh butik tersebut. Jadi, ketika kita mau mulai ekspor, mohon berkenan Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian mengubah pandangan bahwa ekspor itu harus besar. Ekspor itu sejatinya mengirimkan barang. Jadi, yang penting kita bisa contoh nih dari teman-teman yang melakukan sulam Padang. Satu, dia konsisten. Kedua, jelas ketika butik ini mengambil 5 tahun berturut-turut, berarti pengrajinnya bisa dipercaya. Dan tiga, long term commitment. Pasti dia bisa menyesuaikan tenggat waktu yang diberikan oleh teman-teman Jepang. Nah, ini nih Bapak dan Ibu, kita harus mengubah mindset kita menjadi seperti ini dulu. Setelah itu, baru kita mulai bergerak ke komoditas yang besar. Ini adalah rotan, Bapak dan Ibu. Rotan ini juga di sourcing dari Lombok. Walaupun videonya bukan saya ambil langsung karena nggak boleh di toko di Jepang. Sama di daerah Jiugaoka di Meguro, itu juga ada satu toko yang mengambil semua rotannya itu dari daerah Lombok, Kebumen, dan Bali. Dan itu satu toko, tokonya besar sekali, isinya rotan-rotan seperti ini. Terus saya tanya, kenapa kok bisa ngambilnya ke sana? Apakah ada orang Bali? Enggak, saya ngambilnya sedikit-sedikit. Jadi dia pun juga kayak modelan Justipan gitu dan sudah melakukan lebih dari 6 tahun. Tapi kenapa Bapak si ibu Jepang ini bolak-balik ngambil sampai akhirnya buka toko? Karena dia lihat bahwa produsennya itu bisa secara konsisten supply. Nah, dan dia akhirnya belajar beneran nganyamnya, akhirnya sekarang pelan-pelan di toko itu semua rotan-rotan yang disourcing dari Indonesia kualitasnya sudah mirip, bukan mirip lagi, sudah sangat baik dan sangat bagus layaknya seperti kualitas yang masuk ke depato-depato seperti Isetan dan Takashimaya dengan harga yang sangat-sangat miring. Jadi Bapak dan Ibu ternyata tidak terbatas hanya sourcing raw material saja atau komoditas F&B seperti kopi, teh, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak dan Ibu mungkin di sini yang baru mau mencoba, boleh dites dengan barang-barang craft karena lebih fleksibel peraturannya serta dari pengalaman kami secara supplier mereka jauh lebih sustainable atau lebih terjaga daripada teman-teman yang mencoba untuk langsung masuk ke raw material atau F&B produk gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita petakan, sebenarnya yang membedakan market Jepang dengan yang lain adalah
Jepang itu marketnya sangat kaku. Jadi ini juga disebutkan oleh atas perdagangan Jepang yang sudah berganti-ganti, bagaimana Jepang itu betul-betul punya standar dan SOP-nya sendiri. Kita bisa lihat mungkin pengalaman teman-teman Nika Peksi di sana, ketika beli pizza, pizzanya kok rasanya kayak rasa Jepang. Jadi orang Jepang tuh senang membuat standarisasinya sendiri. Makanya, again, teman-teman, yang pertama adalah kualitas. Lebih baik ekspor sedikit ke Jepang, tetapi kualitas terjaga dan kontraknya panjang. Kedua, sangat-sangat punctual, sangat-sangat tepat waktu. Sehingga pengalaman saya kalau bekerja sama dengan pengrajin selalu memberikan tenggat waktu ke mereka 2 minggu lebih awal atau bahkan sebulan lebih awal. Jadi misalnya Bapak dan Ibu dalam kontraknya disebutkan harus mengirimkan di tanggal 17 bulan Agustus, maka bilanglah ke teman-teman pengrajin 17 Juli itu sudah harus selesai. Karena akan ada banyak sekali faktor X ketika kita berbicara dalam konteks memesan kepada teman-teman UMKM langsung, eh, dan mau kita ekspor. Delivery punctuality itu teman-teman harus petakan jauh-jauh hari. Sebulan sebelum jauh lebih baik. Kemudian produk safety. Jadi kemarin teman-teman mungkin saya mau kasih contoh karena mau coba memasukkan dompet dengan ada hiasan kerang. Tapi setelah berkonsultasi, ternyata mungkin kelihatan ya di kamera. Jadi dompet ini dibuat di Banyuwangi, teman-teman. Di dalamnya juga ada kerangnya. Kalau kita lihat sih rapi dan cantik banget. Kayaknya udah siap banget ekspor. Tetapi ternyata kita baru tahu di Jepang itu ada regulasi terkait beberapa hal seperti penggunaan material natural seperti kerang. Jadi mereka harus pastikan kita punya sertifikatnya bahwa kerang ini tidak dilindungi. Atau kerang ini ditreatment menggunakan kimia-kimia yang tidak berbahaya. Produk safety mereka itu sangat-sangat sangat-sangat ketat. Jadi teman-teman terutama yang ingin bermain di raw material seperti bahan-bahan baku, pastikan misalnya contoh ekspor terimpang kunyit gitu. Pastikan petani ketika mengambil kunyitnya tidak langsung dimasukkan ke dalam karung goni dengan yang bekas penggunaan pupuk kimia. Misalnya kayak gitu. Atau pengeringan di atas suhu rata-rata. Misalnya mereka mau level kurkuminnya itu di atas 15% misalnya. Gitu. Jadi teman-teman harus pastikan betul bahwa suhunya itu sesuai dengan standarisasi Jepang. Professional communication juga ini penting, teman-teman. Seringkali kami mendengar cerita-cerita dari teman-teman di Jepang, dari calon pembeli di Jepang, adalah kesulitan terhadap pola komunikasi kita. Kadang kita iya-iyain di awal, janjiin, oh iya Pak, nanti segera saya kirimkan katalognya. Tapi ternyata teman-teman katalognya nggak dikirim-kirim atau baru 2 hari, baru 3 hari. Nah, professional communication itu penting untuk Bapak dan Ibu terapkan. Kalau kira-kira Bapak dan Ibu tidak bisa memenuhi, gunakanlah bahasa yang diplomatis. Misalnya, oke Pak, kita akan coba usahakan 2 hari ke depan, tapi sepertinya karena kami sedang banyak pesanan, kami akan selesaikan di minggu depan. Hal-hal seperti itu sangat dihargai teman-teman dan bisa nggak bisanya harus dikabarin, jangan ghosting. Ini juga salah satu curhatan teman-teman calon buyer di Jepang, senengannya tuh UMKM kita ngeghosting gitu ya. Ini gimana sih jadi atau enggak, tahu-tahu ngilang aja gitu. Itu teh sieun gitu kalau mereka, kalau orang ini bilang takut takut mereka takut di ghosting gitu. Makanya professional communication harus dijaga dan attention to details. Jadi betul-betul detail sekali. Tentu Bapak dan Ibu sudah merasakan sebagai Kensuse di sana bagaimana setiap pekerjaan diteliti dengan spek-spek yang sangat tinggi. Kemudian di sini kita lihat Bapak dan Ibu ada Japan Needs. Kita harus lihat kenapa sih dan tanyakan ke diri kita, kenapa pihak Jepang harus membeli produk kita. Ini adalah hal pertama yang Bapak dan Ibu harus ungkapkan ketika Bapak dan Ibu pitch pertama. Ketika mungkin nanti ada kesempatan Bapak dan Ibu ikut webinar Business Showcase gitu misalnya, langsung buka dengan kalimat ini, kenapa Jepang harus membeli produk saya. Nah, ini adalah contoh-contoh pemetaan karakteristik produk yang Bapak dan Ibu bisa sematkan ke produk-produk Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak dan Ibu bilang, oh Bapak dan Ibu harus beli dompet saya karena ini semuanya full 100% handmade. Maka sediakanlah storytelling untuk ini, berikan juga penjelasan sejelas-jelasnya.
dan lain sebagainya, misalnya mau bilang ethical production dan lain sebagainya. Kemudian, dan ini yang sangat penting, selalu update karena Japan regulations walaupun rigid selalu diupdate. Jadi setiap bulan ada nggak ada perubahan, cek aja Pak, Bu, Japan regulations itu apa aja. Untuk foodnya gimana, kalau mau kita ekspor food, mau kosmetiknya gimana, suplemen gimana, tekstil gimana, bahan-bahan dari kayu itu gimana. Nah, Bapak dan Ibu harus selalu cek and recheck. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, kalau saya tuh, ini pengalaman saya waktu itu menjadi ketua bazar untuk Ikebana International Bazaar di Jepang, dilakukan di Royal Park Hotel, diikuti oleh seluruh kedutaan besar yang ada di sana. Jadi eh, di sini kemudian yang di sini kenapa ada batik-batik? Ini waktu saya juga mengisi di National Museum Jepang. Nah, ini pun ketika membawa batik, semua penyertaan penjelasan dibuat oleh pewarna apa, terdaftar dengan merek apa pewarnanya mengandung kimia atau tidak, itu kita semua harus sertakan dan jelas. Termasuk juga alat-alat kit, karena waktu itu ada pelatihan untuk membatik untuk orang-orang Jepang. Itu juga dijelaskan ini warnanya terdiri awal pewarna akrilik. Terus karena kita nggak mau takut di band, kita ambilnya yang barang-barang yang akriliknya buatan Jepang dari Kenko gitu, sehingga lebih mudah untuk masuk dan lain sebagainya. Tapi disinilah kami baru memahami bahwa ternyata ekspor itu tidak harus dimulai langsung dengan yang besar. Lagi-lagi ternyata jalan masuk yang paling mudah untuk kita lakukan adalah melalui International Bazaar. International Bazaar memberikan ruang Bapak dan Ibu karena satu, biasanya mereka disupport oleh kedutaan setempat. Ketika ada support oleh kedutaan setempat, Bapak dan Ibu bisa test the market dengan mudah tanpa harus dikenakan biaya cukai di awal. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu perlu untuk coba selami ruang-ruang ini, karena International Bazaar ini yang memudahkan Bapak dan Ibu mendapatkan insight-insight langsung mengenai market. Di booth Indonesia ini, Bapak dan Ibu, saya melihat salah satu komoditas yang tadinya kami pikir tidak akan menghasilkan sama sekali, yaitu silver dari Bali. Tapi ternyata at the end of the bazaar, silver dari Bali inilah yang menghasilkan uang terbanyak. Ketika closing tuh sampai 4 juta yen hanya dalam waktu 6 jam bazar. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan, malah less dan 6 jam, kayaknya 4 sampai 5 jam bazar bisa 4 juta yen. Ternyata dikulik-kulik mereka melihat bahwa komoditas silver di Indonesia itu masih dianggap murah, desainnya juga sangat masuk dan lain sebagainya. Sehingga dari situ besoknya saya mencoba lagi mencari UMKM untuk Next Bazar, maka saya tahu oh ternyata yang disukai oleh Bapak dan Ibu ini kita coba dengan masukkan bros yang kalau di Indonesia ini dipakai buat bros hijab Bapak dan Ibu, terbuat dari mutiara tawar dari Lombok. Itu kan tidak terlalu mahal. Kami bawa 50 sampai 70 pieces pada waktu itu dan habis dalam waktu 1 jam. Jadi market intelligence itu dapat kita dapatkan melalui International Bazaar. Tapi pastikan International Bazaarnya memang didatangi oleh pihak-pihak lokal. Seringkali International Bazaar itu berupa conference internasional yang didatangi oleh teman-teman dari Indonesia atau mungkin dari teman-teman Southeast Asia. Nah, kalau kayak gitu konsepnya tuh Bapak dan Ibu agak susah untuk membaca marketnya tuh seperti apa. Jadi cari market international bazar yang kecil-kecil yang ada di Jepang, kemudian coba untuk kirimkan barang-barang yang peraturannya lebih mudah untuk kita penuhi. Contohnya home decor dan juga craft. Cultural festivals juga ikutin aja Bapak dan Ibu, apalagi kalau sekarang tuh banyak Kementerian UMKM tuh buka kayak kolektif brand, sering-sering aja cari info di sana. Kementerian Perdagangan juga saat ini sedang membuka, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar, sebuah program namanya UMKM Desa. Jadi memang ada pendanaan dan sourcing langsung dari Kementerian Perdagangan untuk UMKM-UMKM yang ada di desa. Detailnya gimana Bapak dan Ibu buka-buka aja website, buka-buka Instagram, ada semua di situ, cari di Kementerian Perdagangan, email mereka, jangan malu, langsung aja perkenalkan diri dan lain sebagainya. Karena mereka sedang mencari saat ini Kementerian Perdagangan untuk teman-teman UMKM yang ada di desa. Eh, dan saya memang
Sangat dari pengalaman Bapak dan Ibu, karena waktu itu Ibu Dubesnya sendiri sempat mencoba memperkenalkan jamu sebagai material atau produk yang bisa diekspor. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu susahnya setengah mati. Bahkan sudah menggunakan ibaratnya kekuatannya Dubesnya sendiri. Dan ternyata dari sekian banyak jamu yang dibawa oleh beliau, dua diantaranya terindikasi menggunakan campuran kimia paracetamol. Jadi langsung malah jadi waktu pada saat itu malah menjadi catatan dan ternyata akan lebih sulit untuk market Jepang ketika Bapak dan Ibu mau coba masukin barang-barang yang dimakan dan dipakai langsung di kulit. Jadi itu catatan. Jadi Oh, ya, kalau mau dicoba, silahkan coba melalui home decor dan craft. Terutama kayu itu jauh lebih mudah karena regulasi dan sertifikasinya jauh lebih sedikit daripada yang lain. Pokoknya semua barang yang dipakai, bahkan untuk mengekspor baju pun misalnya Bapak dan Ibu pengen coba ekspor sutra dari batik sutra gitu ya. Itu nanti mereka harus tahu semua pewarnaannya seperti apa. Paling aman pakai pewarna alam. Kedua, ada kerteknya atau enggak. Terus ketiga, apakah dijahit di konveksi yang dia fair trade atau tidak dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal detail yang kemudian setiap semua barang yang dipakai itu menjadi agak bukan repot tetapi lebih banyak. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu siapkan katalog. Jangan tunggu pesanannya datang. Ini adalah contoh katalog yang akan kami buat untuk kami bawa ke Nerima Festival dan ini yang kemudian kami present karena kebetulan Nerima Festival bekerja sama dengan pihak Pemkot kalau tidak salah Pemkot atau Pemda. Pemda saya agak-agak bingung hierarki gimana tapi yang jelas dengan pemerintah setempat lalu ini semua dikurasi dan karena kami sudah siap dengan katalog ini justru itu yang membuat kami jadi bisa masuk ke festival tersebut. Jadi ini tinggal di-scan aja Bapak dan Ibu. Sekarang tidak usah susah, sudah ada AI, sudah ada em, Canva AI, jadi bisa bikin QR code Bapak dan Ibu buat katalog digital yang siap dalam dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jangan lupa untuk Bapak dan Ibu mengecek translationnya sesuai dengan konteks atau tidak. Jadi kalau mau coba lihat kira-kira contohnya gimana sih Mbak Danti apa katalog yang Fasta Group buat dan bisa masuk ke dalam festival silakan dibuka. Gunakan storytelling yang baik. Terus kedua, sering-sering lihat produk katalog Jepang. Kayak gimana sih yang mereka suka. Lagi-lagi jangan pakai maunya kita. Tapi pakailah apa namanya kesukaan mereka. Kalau katalog yang kami punya ini, kami kiblatnya ke Muji. Muji kan Bapak dan Ibu tentu tahu salah satu produk yang paling besar yang ada di Jepang. Jadi pasti itu adalah standarnya teman-teman Jepang tuh senangnya yang begini dan itu kurasinya juga mengikuti itu. Dan jangan lupa profesional fotografi. Tapi saya nggak ada budget, Mbak. Bapak, Ibu, again, sekarang kalau yang teman-teman yang masih bootstrapping, masih modalnya terbatas, pakai AI, Bapak dan Ibu. Sekarang eh, ambil aja paket pro-nya buat sebulan hanya untuk ngedit foto gitu misalnya. Nggak apa-apa, 300.000 dari misalnya daripada nge-hire fotografer. Bapak dan Ibu foto dulu sebisa-bisanya produknya, lalu diganti backgroundnya, diberikan pencahayaan yang bagus sehingga representable untuk teman-teman yang mau langsung present ke calon bayar di Jepang. Jadi ingat Bapak dan Ibu bikin katalog. Jadi habis dari sini nanti bikin katalog yang banyak dalam berbagai bahasa mungkin tidak hanya Jepang nantinya bahasa Inggris, bahasa Spanyol karena sebetulnya komoditas kita tuh tidak kalah bagus dan banyak dicari. Dan ini adalah slide terakhir karena memang bikinnya singkat, pengennya lebih banyak diskusi dan mungkin banyak yang teman-teman pengen tanyakan harus ikut komunitas karena lagi-lagi kadang-kadang kesulitan kita untuk mengekspor barang adalah jumlah barang yang diminta tuh biasanya kita harus ambil dari berbagai sources. Jadi tidak ada salahnya untuk ikut komunitas. Komunitas ini yang kemudian nantinya bisa saling bertukar info, bertukar supplier, atau bahkan bisa menjadi jajaring Bapak dan Ibu. Jangan gatekeep gitu kalau anak Gen Z bilangnya sekarang jangan di gatekeep, informasi dibuka aja Bapak dan Ibu, rezeki udah ada yang ngatur insya Allah, tapi dengan kita bertambah
jaringan, itu yang saya rasakan. Jadi ada banyak sekali kesempatan yang terbuka. Kira-kira begitu, Bapak dan Ibu, dan komunitas selanjutnya yang nanti mungkin saya akan sampaikan melalui Mas Dodi. Jadi di tanggal 23 Juli, kami Vasta Group Indonesia akan menjadi managing partner untuk HIPMI. Dan HIPMI akan melakukan sebuah bisnis matching langsung dengan atas perdagangan Tokyo bersama dengan buyer-buyer Jepang. Untuk itu, teman-teman yang nanti sudah siap produk-produknya, sudah siap barang-barang yang kira-kira teman-teman mau masukkan ke Jepang, silahkan disiapkan. Masih ada waktu hampir 1 bulan. Nanti undangannya akan saya sampaikan melalui Mas Dodi. Begitu. Boleh di-spill sekalian Bu, produk apa aja nanti itu yang mau di itu Bu? Untuk yang untuk yang Produk apa? pertama kali yang dicari, kita akan ada 2 webinar umum, yaitu penjelasan sertifikasi dan persiapan ekspor oleh Atas Dagang Tokyo. Sektor pertama di tanggal 23 Juli itu adalah Mm-mm. komoditas mentah dan F&B. Nanti Oke. kemudian setelah Agustus, teman-teman siapkan untuk komoditas home decor dan craft. Setelah itu, nanti ada jangka waktunya seminggu untuk teman-teman yang tertarik untuk ikut pitching dengan bayarnya langsung mengirimkan sampel. Nanti sampelnya Hmm. akan kami kurasi langsung dan nanti yang terpilih 10 orang, 10 orang itu yang akan langsung pitching dengan buyer yang memang merupakan eh, bilangnya apa ya, sudah disaring sama Atdak Tokyo yang memang betul-betul buyer yang legit. Karena seringkali orang datang ke kita ya, mungkin Mas Dodi udah sering kali ya ketemu, saya lagi pengen cari ini nih Pak, ada nih buyer dari Jepang. Entahlah bayarnya bener ada apa enggak, Iya, kadang-kadang iya, iya, gosip. Terus sampelnya iya, juga iya. dikirim juga nggak tahu kemana. Nah kalau ini sampel dikirim ke kami, ke Vasta Group, Iya. nanti Oh, kami dan oke. HIPMI yang ini. Jadi tidak ada. Kadang Mas, Bapak dan Ibu ini juga salah satu catatan, jangan buru-buru kirim sampel ke Jepang. Karena seringkali Hmm. biayanya satu, biayanya mahal. Kedua, kalau tidak jelas, lebih baik minta orang Jepangnya datang. Pas datang, bisa ngeliat langsung. Karena seringkali kayak gitu, Pak, Bu. Nanti Hmm. ujung-ujungnya ghosting. Nah, itu tuh udah bukan sering lagi. Udah, kayaknya Iya, udah iya, makanan iya. sehari-hari. Jadi lebih baik Bapak dan Ibu ikut bisnis matching yang memang tersaring dengan government itu jauh lebih baik. Jadi yang nanti kami akan lakukan Fast Group Indonesia dengan HIPMI BPP Wonpreneur, kami akan melakukan dengan ADDAK. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu agen yang dihadirkan memang agen yang sudah di screening dan diverifikasi oleh KBRI Tokyo. Diulang lagi Bu, komoditas mentah, F&B sama apa tadi? Ada dua lagi? Home decor dan craft, tapi beda hari ya Pak. Oh, Home decor dan craft oke, setelah oke, Agustus. oke, oke, Gitu. Mendingan kita buka diskusi aja, Mas Dodi. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. oke. Oke, ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya. Boleh, Yang Mas. pertama, Mm-mm. tes satu. Boleh Halo? dibacain, Mas Dodi. Oke, bentar, bentar. Tes suara saya masuk nggak ya? Masuk, 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 Mas Dodi. Masuk Oh, ya? ini ada chatnya nih, aku bisa. Nanti minta materi, iya, Mas Janu. Pasti akan dikasih Oke, bahan. jadi sebentar. Oke, saya coba jawab-jawab. Aku udah lihat nih, Mas Dodi. Jadi, eh, yang pertama, kalau teman-teman Oke, yang oke, mau... oke, 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 oke. gimana, Jadi gimana, gimana? yang pertama nih, pertanyaan yang pertama. Mm. Oke, ini udah baru nyambung nih. Saya lagi ini tadi. Oke, yang pertama dari Pak Gunawan, Kresno Darmojo dari Solo. Jika akan kirim foto produk ke Kak Danti, caranya gimana? Boleh ke kontak kami, Pak. Saya share lagi. Mm. Bisa melalui email kami, email perusahaan. Mm. Mhm. Jadi, oke, ternyata belum aku masukin emailnya. Aku ketik aja di sini melalui Mahardika. Ya.
Kalau bisa Pak, jangan hanya foto produk, Bapak bikinkan katalog seperti tadi pakai Canva, jadi Bapak bisa ada online katalognya. Jadi ketika kami nanti mungkin bertemu dengan teman-teman yang mencari produk yang punya seperti yang Bapak bisa sediakan, itu kami bisa langsung kasih QR code-nya. Jadi melalui bisa di lewat situ. Kemudian bahan pangan seperti jagung. Oke, kalau bahan pangan seperti jagung, ini sebagai contoh kasus ya Pak, kalau Bapak dan Ibu pernah dengar Sari Raya, salah satu supplier bahan-bahan Asia ya, kalau di Jepang, itu mereka juga salah satu produksinya itu cabai. Cabainya sendiri ditanam di Jepang. Nah, alasannya kenapa cabainya nggak diambil dari Indonesia yang banyak dan murah-murah ini? Karena regulasi untuk bahan pangan kalau masih bentuknya segar, itu akan sangat berat. Satu, kita harus punya sertifikasi bebas lalat buah. Dua, kita harus punya sertifikasi bahwa tidak menggunakan bahan kimia atau semprotan kimia yang tidak diperbolehkan di Jepang. Kecuali mungkin jagungnya dalam bentuk frozen atau kering. Tetapi lagi-lagi Bapak dan Ibu itu tidak menjamin. Kering pun mereka akan melakukan tes. Biasanya teman-teman UMKM pengusaha F&B atau makanan itu gagal di tes logam berat. Jadi banyak Hmm. sekali makanan Indonesia tidak bisa masuk karena gagal tes logam berat. Sebagai gambaran lagi, Indomie aja yang Bapak dan Ibu pernah makan di Jepang rasanya beda nih sama Indonesia. Kenapa? Bahkan produsen sekelas Indofood yang sebesar itu Bapak dan Ibu harus menyesuaikan regulasi jumlah natrium. Jadi jumlah garamnya harus disesuaikan dengan standar kesehatan Jepang. Regulasinya gimana? Pak Jani harus cek kembali melalui website resminya atas perdagangan, Kementerian Perdagangan dan juga Jepang seperti apa gitu. Produk yang mudah masuk Oke, ya, ya, oke. produk yang mudah masuk di Jepang itu craft dan home decor. Itu sangat jauh lebih mudah. Craft itu seperti apa sih? Nih, Bapak dan Ibu, dompet-dompet. Terus tadi kerajinan silver itu sangat digemari. Kerajinan mutiara, Bapak dan Ibu, itu sangat-sangat digemari juga. Hmm. Di di Jepang itu jauh lebih mudah dibandingkan Bapak dan Ibu bermain di bahan baku mentah atau F&B. Terus kayu, produk-produk kayu dan anyaman itu jauh lebih mudah. Oke, baik. Itu tadi ya, Bu Danti, Kak Danti menjawab tentang pertanyaan. Jadi sebenarnya di Capex itu ada banyak, ada beberapa anggota yang dari Lombok ya, terutama itu Mutiara, pengusaha Ah, Mutiara, Kak Danti. Mudah-mudahan ada yang join nggak ya di sini ya, yang dari Lombok. ya. Nah, Oke, mungkin silakan. masukan nih Mas Dodi, Ya. ini juga masukan waktu kami melakukan bazar dan menjual mutiara. Jadi harus Mm-mm. disesuaikan dengan preferensi atau kesukaannya orang Jepang. Kita Oke. masalahnya kalau aksesoris itu seringnya yang gede-gede. Karena kan sebagai orang Indonesia kita punya jiwa-jiwa biduan ya Mas Dodi ya. Pengennya yang jreng, yang strong, yang kelihatan gitu dari jauh gitu tuh brosnya gede-gede. Padahal yang dicari itu Hmm. yang kecil-kecil. Berapa sih kira-kira ukurannya? Jadi teman-teman kalau di Jepang itu perempuannya nggak banyak yang mau pakai bros lebih dari diameternya 5 cm. Oh, Jadi kalau tidak mau lebih dari ini. jualan yang bros-bros itu justru yang kecil-kecil, tenik-tenik, warnanya terus juga apa namanya kalau apa bilangnya ini suweng ya, anting-anting itu juga yang cuman mutiaranya Ya. satu gitu, nggak yang kintil-kintil gitu tuh jarang. Hmm. Gitu. Oke, menarik sekali. Nanti kita sampaikan ke Lombok ya, pengusaha ini yang mungkin tidak join pada hari ini. Baik, teman-teman semuanya ini sudah ada 17 ya, 17 orang yang join di ini. Mungkin sebagian tadi agak terlambat nih dalam ikutan webinar pada hari ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan bagaimana kita mengekspor Jepang. Oke, Pak Toto, silakan Pak Toto. Izin Dari mana Pak? bertanya, Assalamualaikum Mm-mm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Danti, terima kasih informasinya keren banget.
Mbak Danti, kalau misalkan kebetulan kita punya binaan itu pengrajin bambu ya. Ya. Jadi sampai saat ini kita buat cetok itu loh, cetok petani itu. Mm-mm. Nah, selama ini kita sih untuk pemasaran karena memang sudah jarang dipakai juga, jadi kita melibatkan penjualnya ke TK gitu kan. Jadi untuk digambar gitu kan, atau di sekolahan-sekolahan seperti itu. Jadi untuk bahan baku dilukis seperti itu. Nah, itu yang di daerah Kerawang, Mbak Danti. Nah, saya berpikir begini, ingin mencoba untuk handicraft tapi bahan bakunya itu dari recycle. Contohnya kayak karung bekas gitu kan. Kayaknya di Jepang itu kalau mau belanja itu kan harus bawa sendiri-sendiri seperti itu. Nah, kira-kira peluangnya ada nggak seperti itu Mbak Danti ya? Justru itu bagus banget, Pak. Jadi seperti yang saya tampilkan di mana namanya di presentasi. Jadi Iya, sekarang nih Jepang nih lagi hot sama green energy, Pak. Green iya. energy, sustainability. Jadi kalau teman-teman punya satu binaan yang menggunakan barang daur ulang itu punya nilai plus asal Bapak jelaskan dalam storytelling yang bagus dan dilampirkan. Jadi di brosurnya itu di kotak apa di kertasnya itu dijelaskan ini dibuatnya dari apa, terus habis itu di bagaimana cara membuatnya gitu ya Pak. Jadi ini nih Pak, makanya saya sampaikan di sini sustainability sama authenticity. Terus kedua, kalau misalnya Bapak mengajak teman-teman yang mungkin memiliki disabilitas Betul. atau teman-teman yang mungkin memang butuh bantuan tunawisma kah atau teman-teman yang di bawah apa garis kemiskinan dan lain sebagainya itu bisa menjadi story yang sangat menarik. Mereka sangat-sangat Hmm. senang sekali dengan story yang begitu, Pak. Ya, Jadi kalau ditanya peluangnya ada apa enggak? Ada banget. Dan apakah banyak yang melakukan itu? Belum banyak yang melakukan itu. Tetapi terakhir saya di sana tahun 2025 itu dari Afrika, Pak. Dia udah kalau zaman dulu tuh kalau di kita tuh udah lama banget, Pak, melakukan itu. Jadi saset-saset bimoli, sesa- dianyam gitu ya? iya, Pak, dianyam dan dijadikan tas. Iya, itu sudah banyak. Eh, Iya, kita itu melibatkan untuk bahan baku kayak apa kantong-kantong semen kita bersihin itu melibatkan pemulung, Mbak. cakep, Pak. Pemulung. Jadi kita jual dibeli sama kita itu per kilo Mm-mm. dilebihin sama kita seperti itu. Tapi kita minta kualitas yang bersih gitu kan, karena kita betul-betul pengen bersih juga. Terus ada bekas karung-karung yang tidak terpakai juga. Terus eh, kita kemarin pengen mencoba itu tas dari bekas karung terigu, Mbak. Mm-mm. Karung terigu kita kasih renda-renda seperti itu gitu kan. Itu kelihatannya peluangnya bagus karena katanya sih di Jepang juga krisis apa ya bahan plastik itu cukup susah apa agak apa ditahan juga gitu. Jadi lebih ke kalau belanja itu bawa sendiri-sendiri gitu kan tasnya seperti itu. Cocok, Pak. Atau, Cocok. Pak atau Toto, kita Tinggal, itu dekor ya tinggal di mana nih. workshopnya Pak Toto? di Kerawang Mas. Jadi Oh, di kita punya Kerawang, komunitas dekat-dekat. komunitas kita namanya Saung Hejo gitu kan. Jadi komunitas kita itu pengolahan sampah sebenarnya. Mm-mm. Seperti itu. Nah, tinggal Pak Toto PR-nya, kan itu udah Ya, cakep banget tuh Pak. Udah masuk nih, ya, handmade-nya masuk. Sustainability masuk. Sorry. Natural material masuk. Ethical production masuk. Nih Bapak bilang nih harus disebutin tuh nanti di storytelling kalau dari kiloannya Bapak tambahin, Bapak bulutin ke atas. Jadi Bapak masukin nih ke ethical production-nya. Cuma perlu diingat Pak Toto ya, harus memahami selera fashion orang Jepang. ya. Itu gimana tuh Mbak Danti ya? Nah, kalau Bapak menurut pengalaman saya, kalau tempatnya Bapak nyasarnya ke Tokyo, berarti Bapak sering-sering lah nontonin barang-barangnya Muji. Barangnya Muji, Muji. barangnya Jiu. Muji itu apa sih Mbak?
Muji, Muji salah satu brand terbesar, Pak. Brand apa namanya? Oh, Fashion terbesar. Nah, itu kayak tas-tas. Uniqlo gitu ya? Betul, tapi yang Jepang banget namanya Muji. Oh, Namanya Muji, jadi Pak. kepuji begitu ya? Muji MUJI. Ah, nih saya Siap, juga. siap. Nah, Bapak buka itu, Bapak lihat kira-kira kayak gimana eh ininya saya sambil present deh, Pak. Apa yang kemarin Oke. masuk ke kurasi teman-teman di ini. Udah kelihatan belum ya, Pak? Iya, kelihatan, kelihatan. Oke. Nah, Tas Bapak, ini ya. ini tas, tapi tas ini terbuat dari limbah kertas. Oh, iya, Dalam iya, iya, iya. limbah kertas dan limbah kabel. Ini kita Hmm, produksinya di Banten dan yang oke. menganyam semuanya perempuan. Oke. Setiap cerita itu kita ceritakan di sini. Itu yang membuatnya Hmm. menarik. Padahal mah sejujurnya sebagai orang Indonesia ngeliat mah biasa wae nya kayak Iya, kayak biasa gitu. aja ya. Tapi justru yang kayak gini yang mereka itu suka, Pak. Nggak Hmm. terlalu mencolok. Jadi punten ya Pak, kalau misalnya dikasih renda, biasanya teh jarang-jarang orang malah beli. Jadi pengennya yang Uh, polos-polos rame gitu. teuing begitu ya. Gitu. Kecuali Bapak memang nanti dapat misalnya slot bazarnya itu di tempat yang banyak nenek-neneknya. Nah, kayak Hmm. Jiugaoka itu walaupun dia di Meguro, Tokyo, tapi isinya mau banyakan nenek-nenek. Makanya sulam pita Padang tuh laris di sana. Hmm. Senangnya yang begitu-begitu gitu. Hmm. Nah, terus eh nah kayak gini Pak contohnya. Kalau kita mah nggak doyan ya Pak, kayak Iya, maksudnya iya. batiknya biasa banget, tapi Iya. ternyata orang Jepang malah suka karena bentuknya itu cuman sebesar A4 kecilan dikit. Untuk Terus notes lain. ya bentuk di dalamnya itu dilapis sama kulit imitasi tapi anti air. Oh, yang kalak itu ya. Betul, betul. Tapi mah biasa aja dan warnanya juga yang dipilih warna-warna yang justru nggak warna-warni Hmm. gitu. Oke. Ini masuk karena butuh buat warna aja nih Pak, yang tenun bulu Garut ini. Siap, siap, Tapi siap. kayak gini ya Pak ya, ini kita bilang bahwa memang ini semua pewarnaan alam. Ini dari Jambi Pak. Jadi Hmm. memang warna alam gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini bentuknya sekecil-kecil. Kalau kita mah nggak doyan ya Pak, tapi entah mengapa teman-teman Jepang tuh malah milihnya yang begini-begini gitu. Ini Iya, yang iya, kecil iya, buat iya, headphone. iya. Jadi buat gambaran sama layoutnya juga kita kalau bisa Pak bikin katalog jangan yang warnanya hijau gitu, merah gitu. Kadang jiwa-jiwa saya mah senengnya yang gonjreng Pak sebagai emak-emak mah pengennya Iya, yang iya, jreng iya. gitu ya. Tapi ternyata memang mata mereka terbiasa melihat dengan bentuk-bentuk yang seperti ini nih Pak, yang Iya, warnanya halus-halus gitu. iya, iya. Yang semut lah ya. Yang smooth. Ini produksi Oke. kita sendiri Pak, produksinya Vasta. Jadi kita bikin kayak begini. Jadi kainnya memang dari Bali, tetapi bentuk-bentuk produknya memang bentuk produk yang sudah disesuaikan dengan yang mereka suka gitu. Iya. Terus lampir Jadi saya Baik, baik, baik. kalau Pak misalkan Toto, kita Pak Toto, bicara, sebentar, sebentar, Pak ya, Toto. 9 menit. Halo, Pak Eh, Toto. ya, Sebentar, sebentar. Mungkin nanti untuk Pak Toto kita lanjutkan lagi. Ya, nanti mungkin Assalamualaikum. masih ada pertanyaan lain dari boleh. teman-teman Assalamualaikum, yang Pak. lain. ya, Halo Assalamualaikum, Pak Pak. Zainal, Mas, lagi asik nih Mas Dori Pak Toto. Semangat Pak Toto. iya, iya, Assalamualaikum. iya, iya. siap. Ini kalau Oke, Assalamualaikum. siapa nih? Pak Zainal Arifin. Ada? Ya, Mau Bu. nanya, Pak? Saya mau tanya kalau Mbak Danti kalau kayak apa lagi hasil bumi kayak ini kopi bisa nggak? Kopi Terus. mentah atau kopi yang sudah di roasting itu Oke, bisa nggak ya kirim ke Jepang? kalau bisa mah bisa-bisa aja asal memenuhi standar Pak, standar dan sertifikat. Tapi kopi dari Jepang itu sertifikasinya cukup tinggi. Ya. Dan kalau sudah digoreng Pak, itu akan kena pajak. Oh iya, Bu. Ya. Begitu. Nah, bagaimana cara menyiasatinya, Bapak dan Ibu? Yang jelas, Bapak dan Ibu, kalau memang modalnya kuat, ya silahkan langsung kirim sendiri. Kalau memang modalnya masih belum cukup banyak, Bapak dan Ibu harus punya partner.
Nah, biasanya Bapak dan Ibu yang partner-partner yang kuat itu justru adanya di Thailand dan Vietnam. Jadi bahkan kayak Vietnam dan Thailand sendiri pun sourcingnya dari Indonesia. Tapi Iya. karena mereka Hmm. QC-nya itu sudah bagus, jadi lebih mudah peluang untuk mereka masuk ke Jepang. Menurut saya untuk permulaan tidak harus langsung kita yang ke Jepang. Lagi-lagi Pak Zainal, Ya, Pak Harus dikirim sampelnya itu, Bu. Harus dikirim sampelnya harus dikirim sampelnya dulu, sampel, contohnya gitu, iya, kalau sampelnya. ada permintaan, Bapak harus kirimin sampel. Terus habis itu mereka akan coba tes. Biasanya tahap selanjutnya kalau mereka tertarik, mereka akan site visit, Pak. Mereka akan minta untuk ngelihat perkebunannya atau Ya, kalau proses ini. kami kan dari ini ada apa kelompok tani di Temanggung ini kan, kalau Ya, Temanggung terkenal kopinya tuh, kalau kopi ya Temanggung. sedikit tips Pak Zainal, kalau mungkin mereka nanti, oh Pak Zainal saya tidak bisa datang ke sana, tapi saya boleh nggak minta tolong Pak Zainal untuk memvideokan, misalnya ada permintaan gitu ya Pak Zainal setelah sampelnya dikirim. Pak Ya, Zainal ya. boleh memvideokan, tapi memvideokannya juga nggak boleh ngasal. Satu, selain perkebunan, yang Bapak harus sorot adalah proses penyortiran. Kedua, Oh ya. pastikan ketika melakukan video itu juga proses penyortirannya bersih, jangan ditaruh dilempar di bawah gitu. Kadang-kadang kan kita petani langsung digeletakin aja tuh Pak. Ya, ya, betul, Gitu. Bu. Terus habis itu Bapak harus sorot tempat-tempat prosesnya, misalnya menggorengnya. Dia minta pas roasting gimana, gorengnya gimana gitu. Tapi yang paling krusial itu Pak Zainal, habis dipetik jangan kena lantai deh pokoknya. Oh gitu ya, Bu. Jadi harus, Oke. kalaupun misalnya tempatnya itu ada dedicated place atau apa kayak ada wadahnya ya walaupun besar atau apa, jadi alasnya juga proses penyucian alasnya juga sekalian di videoin. Walaupun Oh iya, misalnya Bu. Ya. ditaruhnya di bawah, tetapi kan karung goninya bersih misalnya gitu Pak Toto Pak Zainal mau ngasih tahu gitu. Videoin proses penyuciannya dan sterilisasinya. Itu Itu mempermudah. nanti videonya dikirim ke ini, Bu Danti atau di mana? Di apa ke? Enggak, kalau ada permintaan, Pak. Oh, Nanti, kalau ada permintaan, ya, oke. kalau ada permintaan, betul. Tapi kalau Oh, Pak Zainal tertarik, saya rasa Pak Zainal kan produknya kopi. Nanti ikut, Pak, tanggal 23. Bapak Zainal ikut tanggal 23 Juli sama Adak Tokyo. Nanti Bapak bisa kirim sampel lewat situ. ya Karena itu Pak di nanti dibuka ya, Bu. inian sampel. Dicatat, Pak Zainal. Jadi biar Tanggal cepet, 23 biar Juli ya, Bu. 23 Juli ya. 23 Juli. Biar Ika Peksi pecah telur nih, Mas Dodi. Bisa lah, betul, Bu, bisa betul, lah. betul. Bu, nanti gini aja. Nanti peserta yang ada di sini ini kan memang kayaknya berminat ada produk untuk ke Jepang. Nanti mungkin kita fasilitasi untuk bikin grup ya. Jadi nanti untuk tanggal dua Boleh. puluh tiga itu kita bisa lebih rapi gitu ya, lebih tertata nanti biar nanti Pak Ketum juga tahu kan. Maksudnya, oh ternyata ada banyak produk anggota juga yang mau layak ke Jepang. Kira-kira begitu, Bu. Kan nanti. Oke, Kalau boleh. Pak Ya, Zainal terima kasih, posisi Bu. di mana, Terima Pak? kasih. Ya, terima Kopinya? kasih. Ya, 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 Pak. Di mana posisi kopinya produksi di mana? Di Temanggung, Pak. Kebetulan banyak ini kopi di sana. Kan di sana banyak petani, petani Temanggung itu banyak kopi, Pak. Kopi-kopinya grade A yang kadang di apa juga banyak Oh, ekspor ke negara-negara lain. jadi posisi masih biji kopi ya dari Ya, itu ya. Oke, eh, oke. Oke, baik. Silakan yang lain mungkin ada dari Pak Suwoko ya. Pak Harman, Pak Harman yang dari tadi udah online dari dia. Ada pertanyaan? Silakan. Interupsi bisa nyambung yang di kopi tadi. Itu bentuknya green Oh, boleh, ini boleh. atau roasting? Bean, green itu bean atau green bean, Pak. Green bean, green bean. oh green bean. Ya, ada juga ada juga kalau mau di roasting ada juga. Ada kan ada level-levelnya itu mulai dari level 1 sampai 15. Itu apa tahapan roastingnya itu. Nanti saya kirim itunya video-video yang ini yang sudah apa kita sortir, ada yang grade A1, grade A untuk apa nih Arabica sama ini Robusta. Robusta sama. Nah, Ya, ya. kecenderungan di Jepang suka Suaranya, yang roasting atau yang Kalau yang banyak masuk Jepang itu kan banyak dari Makassar juga, Pak, dari kota apa Toraja itu, Kabupaten Toraja itu ya. Ya, dari Toraja. Ator. Heeh. Mungkin juga Beda-beda sebagian Pak, dari tapi Jawa Tengah banyaknya banyak.
banyaknya justru kopi yang masuk ke Jepang itu yang green bean, Pak. Mungkin Oh, ya. green bean ya, yang Green masih bean-nya, mentah itu ya, masih betul. mentah. Karena kalau udah roast, biasanya dia eh, agennya ini nggak mau bayar pajak, Pak. Karena Oh kalau gitu. udah roast itu ada pajaknya sendiri. Tapi kalau di maka dan mereka cenderung lebih seneng nge-roast sendiri. Dia punya hitungannya sendiri. Mungkinnya orang Jepang kan Ya, lebih ada spesifik hitungannya ya. sendiri, Bu. Ya, Ya, ada. dia pengen mungkin pahitnya beda rasanya atau gimana. Jadi dia lebih memilih biasanya pemain-pemain besar tuh dia mintanya green bean. Ya, Bu. Oke, saya doain nih Pak Zainal nanti bisa pecah telur nih ke Jepang Bismillah nih nih Mas tahun Insyaallah, ini. Dodi insyaallah, nih. insyaallah Pak Dodi. Terima kasih, insyaallah. Siap-siap. Nanti kita fasilitasi Pak tanggal 23. Mudah-mudahan bisa kirim sampel ya Pak. Ya, Ya, Pak. Ah, Oke, silakan yang lain mungkin Pak Janu Ali Usman, Ibu Gisela, Alisa, Pak Nik. Ada yang Gisela teman ditanyakan? saya jauh nih Pak Dodi. Oh, iya, 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 iya. Pak Suwoko, ada yang ditanyakan Pak Suwoko? Oh iya, mohon maaf nih saya mengambil aktivitas di kandang. Jadi Wah, suaranya mungkin agak agak kurang jelas ya. Iya, suaranya ya putus-putus nih. halo. Ya mohon maaf nih saya ngambil aktivitas di kandang gitu ya. Jadi untuk kami kebetulan berada di daerah desa ya. Untuk desa mungkin eh, apa ya? Mungkin yang berpeluang ikan koi ya. Di desa ini banyak sekali peternak koi. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa buka jalan gitu insya Allah di sini untuk stok koi cukup melimpah. Dan Pak mohon Suwoko, mohon ditanggapi. maaf. Pak Suwoko, maaf ini. Ini suaranya dari tadi putus-putus. Bapak lagi di jalan atau lagi di mana ini, Pak? Oh enggak. Saya sebenarnya lagi di Ah, lokasi agak di oh, pinggir sawah gitu ini sih. jelas. Masih di kandang ini. Oke, oke. Boleh diulang lagi, Pak, pertanyaannya. Ini Iya ya, ini jelas sekarang nih ya, udah jelas, sekarang sudah baru jelas. jelas sudah ya. Oke, oke. Silakan. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Gini ya, untuk daerah kebetulan kami tinggal di Blitar. Jadi untuk Blitar UMKM itu sebenarnya juga banyak, tapi di industri kerajinan itu loh, bikin kendang kendang yang dipakai untuk seperti orang-orang Afrika itu yang banyak itu sama koi, peternakan ikan koi. Hmm. Nah, jadi itu mungkin ya kalau mungkin bisa menjembatani kami mungkin bisa merangkul beberapa peternak itu untuk mensuplai. Sedangkan untuk mungkin kalau untuk stok, insya Allah sangat bagus sih di Blitar gitu. Maksudnya banyak sekali peternak yang untuk pembudidayaan ikan koi begitu. Mungkin mohon ditanggapi. Oke, Baik, silakan Kak Danti. oke. Kalau untuk koi kayaknya agak susah ya Pak kalau ke Jepang. Agak agak berat, mungkin karena logistiknya ya, kecuali koi koinya ini kan untuk peliharaan ya Pak ya, bukan untuk dimakan kan? Iya betul untuk peliharaan. Iya, kalau untuk peliharaan mungkin untuk ke ekspor agak susah Pak, karena jelas eh, kita harus karantina dan lain sebagainya itu jelas kayaknya Iya betul. hampir nggak mungkin. Tapi kalau untuk Hmm, kendang Pak, mungkin justru kalau Bapak bilang ke kendang Afrika, mungkin nanti Bapak justru ke daerah sana harusnya ekspornya. Karena setahu saya Pak, kalau untuk alat musik Jepang agak spesifik ya bentar Pak. ya. Oke, bos. Jepang tuh pasti senang ini sendiri gitu, bikin sendiri. Dia ada alat musiknya sendiri lah gitu. Tapi kalau Bapak hmm, punya yang untuk Afrika nggak apa-apa Pak, nanti bantu didata oleh tim kami dari Vasta Group karena kan kami juga punya representatif yang ada di Kairo atau daerah di Middle. Mungkin hmm, ada permintaan dari sana kita nggak tahu Pak Suwoko mungkin ada jodohnya ke sana, nggak apa-apa ditampung dulu Pak gitu. Atau mungkin iya. dari bahan baku gendang itu atau kulit itu, Bapak bisa mengkreasikan hal lain yang mungkin bisa diterima oleh market Jepang juga boleh dipikirkan tuh, Pak.
Apakah Hmm. seperti dibikin gendang tapi gendangnya mini, kecil kayak gantungan kunci, jatuhnya Untuk jadinya souvenir seperti itu kayak ya? souvenir, betul, jadi craft atau jadi magnet. Nah, itu justru mungkin ada jauh lebih mudah pasarnya, Pak. Gitu, iya, iya, iya. Baik, baik. Nanti coba saya Ini apa cantik nih, ini punya sampaikan ke. siapa nih, Mas Dodi? Ini ada yang share. Nah, Bapak dan Ibu, ini produk yang ditampilin, ini sebenarnya banyak dicari di Jepang. Ini siapa punya nih, Apa Mas nih? Dodi? Yang punya siapa ini? Ininya, yang sharing screen. Nah, Mas Dodi ini nih banyak banget yang dicari. Jadi kalau misalnya mau summer, mau bulan musim Agustus. panas, ini biasanya banyak orang-orang Jepang yang sourcing nih, Pak. Terus ngambil dia buka bazar sendiri di daerah yang mahal-mahal, di Toromon, di Minatoku, di Ginza. Mereka buka nih. Dan barangnya gini persis ngambil dari Indonesia kayaknya. Karena ini spesifik banget nih kayak gini. Iya. Ini anyaman jali nih pusatnya di Ponorogo kalau nggak salah. Nah, ini banyak dicari sama. Silakan Pak Gun, silakan Pak Gun. Pak Gunawan. Baik, baik. Terima kasih waktunya. Iya, ini salah satu contoh produk dari tim kami. Ya, Iya, kali ini nanti masuk kriteria di Jepang, mungkin satu bahannya dari plastik yang bisa continue iya. seterusnya, dan insya Allah dari teman-teman untuk produksi juga ditun- ditunjang oleh beberapa kelompok apa namanya UMKM gitu. Ini di mana Pak? Di Solo berarti? Di Solo ya, di Solo kita Di produksi di Solo, Solo di Gentan. Oke. di Pak Ingetan. Gunawan, saya izin nanti tim kami hubungin Bapak ya, Pak. Oh Karena siap, siap. Karena Ya. kita butuh ini sebenarnya untuk ke festival yang Nerima. Oh baik, Mm-mm. baik. Ya, kebetulan kami juga sudah ada stok gitu. Kalau nanti ada sampel kita kirim Ye, sampel. siap, siap. Nanti tim kami, Eliza namanya, hubungin Bapak ya, Pak Gun. Oke, siap, siap, Ah, siap. ah, Terima kasih sekali. matur suwun, saya terima kasih. Oke. Oke, silakan ada lagi mungkin terakhir karena udah mau maghrib di sini. Ya, Ada, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya minta dari perwakilan dari DPP, Pak, dari DPP Kapeksi. Alhamdulillah hadir Pak Suroyo, Pak Ketum Kapeksi untuk memberikan pengantar, Pak D. Suroyo, sekaligus untuk menutup pertemuan kita hari ini. Nanti kesimpulannya nanti akan saya bacakan di akhir, Pak. Silakan Pak D. Suroyo. Halo, Pak D. Suroyo, halo. Ya, oke, silakan, Pak. Baik, terima kasih sekali ini atas acara hari ini dan tentunya ini kami dari KPEXI sangat berterima kasih ya kepada Mbak Danti Mahardika dan tentunya Mas Dodi Hirwansyah sebagai host dan tentu saya berikan apresiasi ya kepada para peserta yang aktif mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini yang mudah-mudahan kita semua bersepakat ya, kita menembus pasar Jepang yang sangat bagus, pasar Jepang yang potensi sekali ya, terutama untuk produk-produk yang natural. Karena beberapa teman juga sebenarnya, terutama teman-teman yang produksi kopi ya, kopi juga perlu didorong itu untuk bisa ini masuk untuk ikut bisa mengekspor, tapi kemasannya itu tidak perlu banyak. Katanya dari beberapa teman itu cukup memenuhi kebutuhan di beberapa kafe-kafe di sana aja. Jadi bawaannya juga bisa dijinjing aja sebenarnya itu nggak perlu banyak. Tapi memang kopi-kopi asli ya itu hal-hal yang baik sekali yang mungkin ke depan mungkin dengan pengalaman Mbak Danti ya, Mbak Danti Mahardika bisa
Ntar saya mood dulu nih. Ya, aduh Pak Ya, ya, Suwoto, oke. bandotnya Silakan Ada malah udah lanjut. ngobrol. wedus dan yang mudahan bisa berkelanjutan ya Mbak Danti ya, Insya dan Allah Pak. bisa membangun networking lebih luas lagi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih Mbak Danti atas waktu dan berbagi ilmunya. Ini isinya daging semua nih. Terima kasih sekali. Insya Terima kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama mungkin saya sampaikan salam ya dari Pak Ketum IKAPEKSI, Pak Pranyoto Widodo yang mana tidak bisa hadir. Biasanya memang beliau selalu hadir untuk di acara webinar. Hari ini memang beliau akhir-akhir ini apa namanya lagi sibuk, ada acara keluarga, ada hajatan yang kakaknya yang Pak Budi itu ya. Jadi lagi ada di Jakarta dan nanti lanjut ke Palembang. Jadi mohon maaf tidak bisa hadir menemani bapak-bapak semuanya yang peserta webinar pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Dan baik Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam setengah 6 ya, kurang lebih 1,5 jam. Ini sangat menarik materi yang disampaikan oleh Kak Danti ini dan memang hasilnya konkret ya. Tadi memang benar-benar konkret dan nanti eh, sebenarnya sebelum ada webinar ini, kami dari Buketum sudah memberikan pesan ya bahwa memang ini banyak kebutuhan yang bisa diserap dari anggota EKPEXI untuk diekspor ke Jepang. Nah, ini menjadi momen awal ya mungkin dari webinar kali ini, sehingga nanti ke depannya bisa kita berkomunikasi lebih intens produk mana aja, nanti kita bikin grup khusus ya, grup WA, jadi sampai nanti tanggal 23 Juli mudah-mudahan ada beberapa nanti dari produk-produk anggota IKPEKI. Ya, intinya seperti itu dan mungkin beberapa catatan ya di webinar hari ini mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, ekspor harus dimulai dengan perubahan mindset ya. Tadi Kak Nanti menyampaikan itu, jadi tidak harus menunggu pabrik besar, volume besar atau mengirim satu kontainer. Jadi seperti tadi disampaikan Kak Nanti, mengirim beberapa produk luar negeri pun sudah merupakan langkah awal ekspor. Yang kedua, jangan cari buru-buru buyer, tapi pahami dulu pasarnya. Ya, mengapa orang Jepang harus membeli produk saya, bukan bagaimana cara menjual produk saya. Kira-kira begitu. Terus ketiga, orang Jepang membeli kepercayaan. Jadi jangan sampai banyak yang ghosting, tadi ada istilah itu muncul. Jadi kita PHP, ngomong, oh PHP. ya PHP, ya, nyari katalog aja susah gitu ya, nggak ngirim-ngirim Ya. gitu misalnya. Ya kan, keamanan produk dan segala macam. Kemudian kemasan juga penting. Yang kelima, jangan hanya menjual produk, tapi juga nilai dan cerita yang tadi disampaikan storytelling-nya. Jadi bahkan ada yang laku bukan karena produknya, tapi storytelling-nya menarik gitu ya Kak Danti ya. Kemudian mulai dari yang kecil dan juga adalah ekspor adalah maraton bukan sprint. Jadi membutuhkan hubungan jangka panjang sehingga buyer terus melakukan repeat order. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya dan mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Danti, silakan. Bapak dan Ibu, ekspor itu bukan hal Ya. yang nggak mungkin. Kita mulai dari hal kecil dan semangat terus, Pak. Pasti akan sampai ke tujuan. Insya Allah. Yang penting konsisten. Oke, terima kasih dan mohon izin ini webinar kita rekam ya karena nanti akan kita share di channel YouTube IKAPEXI. Jadi kalau nanti ada yang lupa, boleh nanti diputar lagi rekaman hari ini. Dan mudah-mudahan nanti saya akan koordinasi dengan pengurus DPP untuk follow up untuk tanggal 23 Juli dari teman-teman yang hadir di sini. Apakah memang kita perlu ada komunitas khusus yang memang khusus ke Jepang atau nanti seperti apa kami akan meminta arahan dari pengurus DPP KPEXI. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi sekali kepada Kak Danti Mahardika yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini di tengah kesibukan beliau yang padat sekali, dan juga Pak Ade Suroyo mewakili dari DPP KPEXI dan para pengusaha-pengusaha lain, para Kensuse dari berbagai daerah. Saya tadi lihat ada yang dari Solo, ada yang dari Sulawesi, ada di berbagai daerah. Mudah-mudahan nanti kita bisa disatukan dengan kegiatan-kegiatan IKAPEXI yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Maaf lupa, Waalaikumsalam mungkin bisa open cam semua, kita akan foto Makasih. bersama Ada dulu. totokan. Ya, ya. Pak Toto juga Terima nanti kasih. izin kami hubungi ya, Oke. Pak. Siap, ini sampelnya, Mbak. Cakep, Wah, Pak. Cakep, cakep. Ya, nanti Oke. izin Oke. kami hubungin ya, Pak. Ya. siap. Oke, open cam dulu boleh kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang bawah. Bentar ya. 1, 2, belum. Oke, kita ulang lagi. Bentar. Belum semua buka. Oke ya. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara webinar Life Skill ke-9 bulan depan. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, Makasih. Ya. Terima minasan. kasih. Arigato O疲れ様で Oh, し Mbak た。 Yanti. よろしくお願いしま Assalamualaikum. す。Tidak ada pengajian Pak ya? Libur. Libur.